Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu selalu doakan agar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar kita diberi kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu anak-anak, penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri. Nah, anak-anak, bagaimana ya pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Dan bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober tahun 1811. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Raffles diantaranya yaitu kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama, Raffles ini mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Nah, yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi. Nah, teman-teman, kalian pasti pernah dengar kan? Ada yang namanya bunga bangkai atau bunga Rafflesia Arnoldi. Nah, yang ketiga ini kebijakannya, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ini merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Nah, siapa yang udah pernah ke Kebun Raya Bogor? Kebijakan kedua yang diambil oleh Raffles yaitu kebijakan di bidang ekonomi. Di antaranya, Raffles menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya selanjutnya, Raffles menerapkan sistem pajak tanah yang mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut ini. Nah, yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan yang terakhir, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Berikutnya, kebijakan di bidang pemerintahan dan sosial. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Nah, yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan.
Dan yang ketiga, melarang perdagangan budak. Nah, selanjutnya kita bahas peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, anak-anak, pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Nah, sejak pelayaran de Houtman itu, banyak pendiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC yaitu yang pertama menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, yang kedua menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan yang ketiga melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda yang memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yang pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap penguasaan VOC yang luas. Nah, faktor eksternalnya, meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dan yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dapat membentuk peperangan yang banyak menyedot biaya pembiayaan dan tenaga. Nah, anak-anak, pada tanggal 15 Januari tahun 1808, Herman Wedendils menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Dendils dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Nah, anak-anak, sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang ditempuh oleh Dendils diantaranya yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1100 km. Dan yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Dendils juga menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi, serta melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Di antaranya, yang pertama, mengadakan penyerahan hasil bumi. Yang kedua, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah dengan harga yang murah. Dan yang ketiga, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah. Nah, dapat dipahami ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Nah, anak-anak masih ingat, benda-benda di sekitar kita ini memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Nah, anak-anak, proses perubahan wujud benda ini biasanya bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita contohnya membeku. Nah, membeku ini merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin.
Nah, benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Contohnya apa coba? Perubahan wujud benda yang membeku dari cair menjadi padat. Iya, contohnya es batu ya. Nah, yang kedua, mencair. Nah, mencair ini merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Salah satunya adalah es mencair. Nah, selanjutnya ada menguap. Menguap ini merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih dan akan ada pengurangan volume air. Nah, itu merupakan contoh dari menguap ya, kalau misalkan kalian sedang masak air. Anak-anak, tadi kita telah mempelajari wujud-wujud benda berupa benda padat, benda cair, dan gas beserta sifat-sifatnya. Nah, benda berwujud gas tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Contohnya adalah angin. Nah, kalau misalkan nih kalian di pantai, terus ngeliat nih ada daun-daun kelapa yang kena angin, melambai-lambai. Nah, sekarang kita berlatih menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik rajekana. Memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak, Rayuan Pulau Kelapa itu merupakan salah satu lagu wajib. Nah, lagu wajib itu apa sih? Lagu wajib itu adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Nah, anak-anak, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.